يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Hadratal muhtaramin, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Ahmad Zainuri Fakih yang senantiasa kami harapkan barokah doa serta ilmunya, dan juga kepada seluruh dosen IAIFA, lebih khususnya kepada Bapak Ahmad Fauzan Pujianto selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi dakwah yang saya hormati, dan juga kepada rekan-rekan yang berbahagia. Saya di sini ingin membahas tentang akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah sikap seseorang yang terdorong karena keinginannya dan dia sadar untuk berbuat baik. Jadi dia sadar karena untuk berbuat baik tersebut, perbuatan baiknya dia itu sadar. Bahkan akhlak mulia adalah kebaikan yang tertinggi, kebaikan yang baik, yang sangat baik di antara yang lainnya. Terus gimana sih orang yang berakhlak mulia itu? Kriteria orang yang berakhlak mulia itu bagaimana? Yaitu ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu dia itu berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang orang yang mau dibaiki. Jadi ya kalau dia ingin berbuat baik, ya berbuat baik kepada siapa saja tanpa dia memandang seseorang tersebut. Entah dia kenal dengan orang tersebut, entah dia kenal atau tidak kenal dengan orang tersebut, atau lebih-lebih dia malah mengharapkan, biasanya kan kalau berbuat baik itu mengharapkan kemuliaan, mengharapkan kekuasaan. Aku baik deh supaya aku dijadiin ketua kelas misalnya, supaya aku dijadiin gini, supaya aku diberi ini. Nah itu nggak ada sebab seperti itu. Ya pokoknya dia berbuat baik aja. Nah yang kedua, dia itu sabar ketika diberi jahatan, maksudnya dijahati oleh temannya. Dia itu sabar, tidak membalasnya dengan kejahatan tersebut. Jadi kalau dia dijahati, dia tidak membalasnya, ya cukup dia bersabar saja. Terus yang ketiga yaitu dia menahan anggota badannya dari kejahatan. Maksudnya itu dia menahan tangannya itu untuk melukai orang lain, kakinya, matanya, mulutnya, pokoknya menjaga badannya dari menyakiti orang lain. Dia tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badannya dari menyakiti orang lain. Nah, itu kriteria orang yang berakhlak mulia. Tapi bukan hanya sekejap saja loh ya, tapi ya harus lama. Terus Rasulullah SAW itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling mulia. Bahkan Allah pun itu memujinya di dalam Al-Quran. Allah memujinya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya innaka ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau sungguh orang yang berakhlak mulia. Di situ Allah memuji Rasulullah SAW langsung dari Allah, bukan manusia yang memujinya.
Sayyidah Aisyah pun ketika ditanya oleh orang bagaimana akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah kana khuluquhul Quran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Jadi apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, Rasulullah menjalankannya. Dan apa yang tidak diperintahkan, maksudnya itu dilarang oleh Al-Quran, Rasulullah meninggalkannya. Jadi ketika kita ingin berbuat seperti Rasulullah, maka contohlah Rasulullah. Berakhlaklah mulia kepada sesama muslim. Apalagi sesama muslim, kita harus berbuat baik. Rasulullah berbuat baik kepada semua orang. Apalagi kita harus berbuat baik ya kepada semuanya tanpa terkecuali, apalagi sesama muslim. Akan menciptakan kerukunan terhadap saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, ya semua orang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Jadi tanpa memandang-mandang kita berbuat baik itu harus kepada siapa, tidak seperti itu. Bahkan akhlak yang baik itu bisa mencapai derajatnya orang yang berpuasa di siang hari dan menjalankan sholat di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin bisa mencapai derajatnya orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari itu karena akhlaknya yang luhur. Hanya karena akhlak yang luhur, tidak karena dia berbuat yang lainnya, tapi karena akhlaknya yang luhur, dia sudah mencapai derajatnya yang tinggi, derajatnya orang yang berpuasa, derajatnya orang yang sholat malam. Jadi kita nggak perlu repot-repot mau sholat qobliyah, ba'diyah, terus sholat duha, puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu nggak usah kita lakukan. Cukup kita dengan berakhlak mulia, itu kita mencapai derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam atau qiyamul lail. Bukan derajatnya orang yang sholat malam 1 kali 2 kali, bukan, tapi derajatnya orang yang ahli sholat malam dan puasa di siang hari. Cukup itu saja. Jadi apalagi kita sebagai orang muslim, kita harus menumbuhkan akhlak yang mulia terhadap sesama maupun tidak, maksudnya bukan orang Islam. Kita juga harus berakhlak yang mulia. Rasulullah SAW itu ketika terhadap budaknya, dia tidak menyuruh-nyuruh budaknya, dia tidak memarah-marahi budaknya, tidak, tapi dia juga berakhlak mulia. Dia kalau bisa dia memintanya melakukannya sendiri tanpa menyuruh budaknya. Itu akhlak Rasulullah SAW. Bahkan dengan orang kafir pun, ketika beliau dihina, beliau masih ingin berbuat baik kepada mereka. Ketika beliau dilempari kotoran, beliau malah yang pertama kali menjenguk orang kafir yang melempari kotoran tersebut. Bukan malah sebaliknya, beliau malah melemparinya kembali, bukan, tapi beliau malah menjenguknya ketika dia sakit. Malah beliau pertama kali orang yang menjenguk orang kafir tersebut ketika sakit. Baik, dari sini bisa kita simpulkan
bahwa kita sebagai umat Islam yang baik, kita harus berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah terhadap siapa saja untuk membentuk kesatuan umat Islam dan membentuk kerukunan kepada semua orang. Ketika Islam dicerminkan dengan akhlak yang baik, insya Allah orang-orang yang tidak Islam akan mengikut kepada kita, terkesima kepada kita. Oh, ternyata orang Islam itu baik-baik. Ayo kita masuk Islam saja. Mungkin dengan seperti itu, kita bisa mengajak mereka yang belum beragama Islam menjadi agama Islam. Cukup sekian dari saya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.